Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari Pejuang Kumlot. Kami dari Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram. Nah, kami di sini ingin menyampaikan materi terkait dengan geotermal dan energi laut. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli. NIM saya F1C02310090. Perkenalkan, saya Ahmad Mu'aruf Ashabi dengan NIM F1C02310031. Perkenalkan, saya Inyoman Wage Surya Wibisana dengan NIM F1C02310060. Perkenalkan, nama saya Bagus Bagiastra Prakemunuh dengan NIM F1C02310009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirandi dengan NIM F1C02310074. Nama saya Arvin Muda dengan NIM F1C02310099. Nah, jadi baik teman-teman, itulah sesi perkenalan dari kelompok kami. Masuk ke materi pertama, ada energi geotermal. Perlu teman-teman ketahui bahwa energi geotermal merupakan sumber energi terbarukan berupa energi termal atau sering dikenal dengan energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi bersih bila dibandingkan dengan bahan bakar fosil karena sumber geotermal melepaskan sangat sedikit gas rumah kaca yang terperangkap jauh di dalam inti bumi. Nah, ini dapat diabaikan bila dibandingkan dengan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Ada cukup energi geotermal di dalam inti bumi, lebih dari kebutuhan energi dunia saat ini. Namun, sangat sedikit dari total energi panas yang dimanfaatkan pada skala global karena dengan teknologi saat ini hanya daerah di dekat batas-batas tektonik yang menguntungkan untuk dieksploitasi. Energi geotermal tersedia 24/7 karena tidak memiliki masalah intermittent atau tidak kontinu seperti energi surya dan energi angin. Setelah dibangun, pembangkit listrik geotermal membutuhkan biaya pemeliharaan yang relatif rendah dan tidak memerlukan banyak sumber daya air. Namun, memerlukan biaya modal yang lebih tinggi. Untuk pengeboran sumber geotermal menyumbang lebih dari setengah dari biaya modal. Di bawah ada ilustrasi dari gambar geotermal. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya kita bahas prinsip kerja pembangkit listrik geotermal. Yang pertama, pada prinsipnya, VLTP merupakan pembangkit listrik tenaga uap seperti pada umumnya. Hanya untuk VLTP ini, uap yang digunakan bukan berasal dari boiler, tetapi uap berasal dari dapur di dalam perut bumi. Yang kedua, air disuntikkan ke dalam perut bumi di mana terdapat sumber panas melalui injektor. Yang ketiga, air akan mengalami pemanasan dan menjadi uap bertekanan dan keluar melalui sumur produksi. Yang keempat, uap yang keluar masih mengandung air sehingga harus dilakukan pemisahan antara uap dan air pada separator. Yang kelima, dari sini uap kering akan menuju turbin dan selanjutnya menjalankan generator untuk digunakan sebagai pembangkit listrik. Sedangkan airnya akan menuju kembali ke dalam injektor. Dan yang keenam, setelah uap menyelesaikan tugasnya menggerakkan turbin, maka akan menuju kondensor untuk dijadikan air kembali. Air dari kondensor akan didinginkan pada tangki pendingin melalui sistem pendinginan udara. Selanjutnya, jenis-jenis pembangkit listrik geotermal. Saat ini terdapat 3 macam teknologi pembangkit panas bumi atau geothermal power plant yang dapat mengkonversi panas bumi menjadi sumber listrik, yaitu dry steam, flash steam, dan binary cycle. 3 macam teknologi ini pada dasarnya digunakan pada kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama, dry steam power plants. Pada tipe ini, uap panas atau steam langsung diarahkan ke turbin dan mengaktifkan generator untuk bekerja menghasilkan listrik. Sisa panas yang datang dari production well dialirkan kembali ke dalam reservoir melalui injection well. Pembangkit tipe tertua ini pertama kali digunakan di Lardarello, Italia pada tahun 1904, di mana saat ini masih berfungsi dengan baik. Di Amerika Serikat pun dry steam power masih digunakan seperti yang ada di Geyser, California Utara. Dan yang kedua, flash steam power plants.
panas bumi yang berupa fluida misalnya air panas alam atau hot spring di atas suhu 1750 derajat Celcius dapat digunakan sebagai sumber pembangkit flash steam power plants. Fluida panas tersebut dialirkan ke dalam tangki flash yang tekanannya lebih rendah sehingga terjadi uap panas secara cepat. Uap panas yang disebut dengan flash inilah yang menggerakkan turbin untuk mengaktifkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Sisa panas yang tidak terpakai masuk ke dalam reservoir melalui injection well. Contoh dari flash steam power plants adalah Coal Energy Navy Flash Geothermal Power Plants di Coso Geothermal Field, California, Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah Binary Cycle Power Plants atau BCPP. BCPP menggunakan teknologi yang berbeda dengan kedua teknologi sebelumnya, yaitu dry steam dan flash steam. Pada BCPP, air panas atau uap panas yang berasal dari sumur produksi atau production well tidak pernah menyentuh turbin. Air panas bumi digunakan untuk memanaskan apa yang disebut dengan working fluid pada heat exchanger. Working fluid kemudian menjadi panas dan menghasilkan uap berupa flash. Uap yang dihasilkan di heat exchanger tadi lalu dialirkan untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan sumber daya listrik. Uap panas yang dihasilkan di heat exchanger inilah yang disebut sebagai binary fluid. Binary cycle power plants ini sebelumnya merupakan sistem tertutup, jadi tidak ada yang dilepas pada atmosfer. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen utama dari pembangkit listrik geothermal atau pembangkit listrik panas bumi. Yang pertama ada steam receiving header. Jadi alat ini merupakan suatu tabung yang berfungsi sebagai pengumpul uap sementara dari beberapa sumber produksi sebelum didistribusikan menuju turbin. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem pengendalian kestabilan tekanan atau katup dan rooftop disk yang berfungsi sebagai pengaman dari tekanan lebih dalam sistem aliran uap. Dengan adanya steam receiving header ini, maka pasukan uap tidak akan mengalami gangguan meskipun terdapat perubahan pasukan uap dari sumber produksi. Yang kedua ada separator. Separator ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan zat-zat padat, silika, dan zat lain yang bercampur dengan uap yang masuk ke dalam separator. Kemudian yang ketiga ada demister. Alat ini berbentuk tabung silinder yang di dalamnya terdapat kisi-kisi baja yang berfungsi untuk mengeliminasi butir-butir air yang terbawa oleh uap dari sumber-sumber panas bumi. Di bagian bawahnya terdapat kerucut yang berfungsi untuk menangkap air dan partikel-partikel padat lainnya yang lolos dari separator, sehingga uap yang akan dikirim ke turbin merupakan uap yang benar-benar uap turbin yang kering dan bersih. Karena jika uap yang masuk ke turbin tidak kering atau tidak bersih, akan menyebabkan terjadinya vibrasi, erosi, dan pembentukan kerak pada turbin. Kemudian ada turbin itu sendiri. Pada sistem PLTP mempergunakan turbin jenis silinder tunggal, dua aliran yang merupakan kombinasi dari turbin aksi atau turbin impuls dan reaksi. Yang membedakan antara turbin aksi dan reaksi adalah pada proses ekspansi dari uapnya. Pada turbin aksi, proses ekspansi atau penurunan tekanan dari fluida kerja hanya terjadi di dalam baris sudut tetapnya. Sedangkan pada reaksi, proses ini dari fluida kerja terjadi baik di dalam baris sudut tetap maupun di sudut beratnya. Kemudian ada generator. Generator ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanik putaran poros dari turbin menjadi energi listrik. Selanjutnya ada transformator generator. Transformator generator berfungsi sebagai penaik tegangan yang dihasilkan oleh generator tanpa mempengaruhi nilai frekuensi yang bekerja.
Yang ketujuh ada fan struktur. Alat ini merupakan pelepas uap dengan peredam suara. Fan struktur ini terbuat dari beton bertulang berbentuk bak persegi panjang. Bagian bawahnya disekat dan bagian atasnya diberi tumpukan batu agar pada saat pelepasan uap ke udara tidak mencemari lingkungan. Yang kedelapan ada kondensor. Kondensor adalah suatu alat mengkondensasikan uap bekas dari turbin dengan kondisi tekanan yang hampa. Uap bekas dari turbin masuk ke dari sisi ke atas kondensor, kemudian mengalami kondensasi akibat penyerapan panas oleh air dingin yang diinjeksikan melalui spray nozzle. Selanjutnya ada main cooling water pump. Main cooling water pump atau disingkat MCWP adalah pompa pendingin utama yang berfungsi untuk memompakan air kondensat dari kondensor ke cooling tower untuk kemudian didinginkan. Yang ke-10 ada cooling tower. Fungsi cooling tower adalah sebagai alat untuk mendinginkan air panas dari kondensor dengan cara dikontakkan langsung dengan udara secara konveksi paksa menggunakan fan atau kipas, atau konveksi secara natural dengan memanfaatkan aliran udara. Cooling tower ada dua jenis. Yang pertama mechanical draw cooling tower. Ini menggunakan fan atau kipas untuk menghisap udara. Udara yang dihisap melalui louver atau pengarah dari samping masuk ke dalam cooling tower kemudian dihisap ke atas. Udara dingin ini mengalami kontak langsung dengan air yang jatuh dari bak atas menuju bak bawah, sehingga air panas keluar dari kondensor 50 derajat Celcius dipompa menuju cooling tower, didinginkan dengan udara sehingga temperaturnya turun menjadi 26-27 derajat Celcius. Yang kedua adalah natural draw cooling. Natural draw cooling tower. Jenis ini mempunyai biaya perawatan yang lebih murah, namun kelemahannya investasi untuk pembangunan cooling tower ini terbilang mahal dan tidak fleksibel. Cooling tower jenis ini menggunakan aliran udara untuk udara alami sebagai pendinginnya. Sirkulasi udara pada cooling tower ini berlangsung karena adanya perbedaan jenis dari udara yang panas di dalam dan udara luar cooling tower, sehingga udara keluar yang temperaturnya lebih rendah secara alami masuk ke dalam cooling tower. Nah, jadi teman-teman di sini ada materi kedua tentang energi laut. Nah, perlu teman-teman ketahui, energi laut adalah istilah yang umum yang mencakup berbagai bentuk energi yang dapat dihasilkan dari pergerakan atau kondisi laut. Salah satu jenis utama darinya adalah gelombang laut. Gelombang laut adalah salah satu fenomena alam yang sering terjadi di lautan. Gelombang laut merupakan salah satu parameter yang dominan terjadi laju mundur garis pantai. Gelombang laut terjadi karena adanya hembusan angin di permukaan laut, perbedaan suhu air, perbedaan kadar garam, dan letusan gunung berapi bawah laut dari permukaan laut. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL adalah pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi berupa gelombang laut yang terletak di lingkungan perairan atau garis pantai. PLTGL atau pembangkit listrik tenaga laut sendiri merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling tidak menjanjikan dengan perkiraan potensi sekitar 2 MW. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip kerja pembangkit listrik gelombang, yang dimana secara umum prinsip kerja ini melibatkan 3 tahap, yaitu ada penangkapan energi gelombang, terus yang kedua ada konversi energi mekanik, dan yang ketiga ada konversi energi listrik. Yang dimana penangkapan energi gelombang itu energi gelombang laut terdiri dari energi potensial karena ketinggian gelombang, dan energi kinetik ini karena ada gerakan massa air. Terus untuk alat penangkap energi seperti pelampung, kolom air berosilasi, atau struktur lainnya yang digunakan untuk menangkap energi ini. Dan yang kedua ada konversi energi mekanik. Energi dari gerakan gelombang diubah menjadi energi mekanik. Misalnya naik turunnya pelampung, menggerakkan piston atau sistem hidrolik
atau aliran udara menggerakkan turbin. Dan yang ketiga ada konversi energi listrik. Energi mekanik selanjutnya diubah menjadi energi listrik melalui generator. Energi listrik ini kemudian disalurkan ke darat melalui kabel bawah laut. Terus untuk jenis-jenis pembangkit listrik tenaga gelombang. Yang pertama ada PLTGL OWC. Struktur terbentuk ruangan berisi udara di atas permukaan laut. Saat gelombang masuk ke dalam ruangan, air di dalam kolam naik turun, mendorong dan menyedot udara melalui turbin. Turbin tersebut berputar dan menghasilkan listrik. Baik, yang kedua itu ada point absorber, yaitu alat terapung kecil yang bergerak naik turun mengikuti gelombang. Gerakan vertikal ini menggerakkan piston atau sistem hidrolik yang kemudian memutar generator. Yang ketiga ada attenuator, yaitu alat panjang seperti ular laut yang mengambang di permukaan laut, memanjang searah dengan arah datangnya gelombang. Alat ini terdiri dari beberapa segmen yang dihubungkan dengan sendi. Perbedaan tinggi gelombang di setiap segmen menyebabkan sendi bergerak, dan gerakan ini diubah menjadi energi listrik. Dan yang terakhir ada overtopping device. Struktur seperti ini, seperti overtopping device ini seperti bendungan kecil terapung. Gelombang naik melewati dinding bendungan dan mengisi reservoir di atas permukaan laut. Air dari reservoir mengalir turun melalui turbin untuk menghasilkan energi listrik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas komponen dari pembangkit listrik tenaga gelombang. Komponennya itu ada beberapa, yaitu seperti piston hidrolik, turbin, dan generator. Baik, yang pertama itu ada piston hidrolik. Piston hidrolik adalah bagian yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan generator agar kedudukannya tidak terpengaruh oleh laju ombak yang bergerak. Yang kedua itu ada turbin. Pada dasarnya turbin ini sebagai penerima energi. Artinya dia menerima energi kinetik dari air dan merubah menjadi energi lain yang dapat digunakan seperti listrik. Air yang datang akan menumpuk sayap kipas atau blade pada kikil air sehingga sayap kipas akan berputar. Kemudian sayap kipas akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Lalu yang terakhir itu ada generator. Generator itu berfungsi untuk merubah energi mekanik yang berasal dari turbin menjadi energi listrik. Generator inilah yang disebut konverter energi. Jenis generator yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut yaitu generator asinkron atau generator tak serempak, yang merupakan motor induksi yang dirubah menjadi generator. Generator ini dipilih karena pembangkit listrik tenaga gelombang sebagai energi alternatif yang tidak banyak membutuhkan perawatan seperti hanya generator sinkron, lebih kuat, handal, harga lebih murah, dan tidak membutuhkan bahan bakar pada saat diaplikasikannya di lapangan. Tapi cukup bergantung pada sumber energi terbarukan seperti air, angin, dan lain-lain sebagai prime mover atau penggerak utama atau penggerak mulanya. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kedua jenis sumber energi tadi yaitu energi panas bumi atau geothermal dan energi laut merupakan dua sumber energi terbarukan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil. Energi panas bumi memanfaatkan panas yang tersimpan di dalam bumi untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dengan beberapa jenis teknologi yaitu dry steam, flash steam, dan binary cycle. Setiap jenis memiliki keunggulan masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya panas bumi yang tersedia. Sementara itu untuk energi laut, khususnya energi gelombang laut, memanfaatkan gerakan air laut sebagai sumber energi listrik. Dengan prinsip kerja menangkap energi potensial dan kinetik gelombang, mengubahnya menjadi energi mekanik, lalu dikonversi menjadi listrik menggunakan generator. Teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang laut terdiri dari beberapa jenis, antara lain oscillating water column atau OWC, ada point absorber,
attenuator, dan overtopping device yang masing-masing memiliki prinsip kerja dan desain khusus untuk menangkap energi gelombang laut secara optimal. Dengan memanfaatkan energi panas bumi dan energi laut secara lebih luas, diharapkan ketergantungan terhadap energi fosil dapat dikurangi, emisi gas rumah kaca juga dapat ditekan, dan keberlanjutan energi untuk masa depan dapat terjamin. Namun, pemanfaatan kedua sumber ini masih memerlukan pengembangan teknologi, investasi, serta dukungan kebijakan dari pemerintah agar dapat diimplementasikan secara optimal di berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar. Sekian penjabaran materi dari kami. Terkait dua materi tadi, geotermal dan energi laut, apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi dari kami dari kelompok pejuang kumlot mengucapkan maaf dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.